Apa mudah mendapatkan janji Nabi yang mengatakan mengqala akhirul kalami la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah, yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, wajib dia masuk surga, pasti dia akan masuk surga. Enggak mudah hadirin. Sebelum kita iman sempurna, amal sempurna, kemudian istiqomah dengan iman dan amal kita. Dakwah dengan keyakinan, karena dakwah ini sudah jelas Allah ceritakan banyak, berulang-ulang kali, bahkan mendetail cerita dakwah ini, Pak. Sampai-sampai semut pun yang berdakwah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث الدين النصيحة بلغوا عني ولو آية. فقال أيضا sayati 'alan nasi zaman la yabqa minal islami ila ismuhu wala minal qur'ani ila rasmuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, orang tua kami yang kami hormati, para ustadz, ulama yang kami muliakan, yang sebaya dengan kami, yang kami segani dan yang kami hargai, kemudian yang lebih muda dari kami, yang kami cintai dan yang kami sayangi. Hadirin sidang jamaah salat maghrib, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita telah dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumahnya Allah, yakni tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan, hadirin yang mulia, ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswatuha. Kata Nabi, tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling disukai oleh Allah di seluruh muka bumi ini adalah rumah Allah, masjid-masjid. Maka alhamdulillah hadirin yang mulia, kita
hari ini Allah Subhanahu wa taala telah beri kekuatan, telah hantar ke tempat yang disukai oleh Allah, yaitu masjid. Kemudian tempat yang paling dibenci oleh Allah, hadirin yang mulia, adalah pasar-pasar. Sehingga di dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa di pagi hari yang dia itu berfikir untuk menuju rumah Allah, untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka dia itu adalah orang yang telah membawa bendera iman. Dan sebaliknya, hadirin yang mulia, apabila seseorang ini pada pagi hari dia berfikir untuk pergi ke pasar, yaitu tempat yang dibenci oleh Allah, maka dia telah membawa bendera setan. Maka hadirin yang mulia, orang-orang yang cinta kepada Nabi ini, walaupun pergi ke pasar yang dibenci oleh Allah, tempat yang dibenci oleh Allah itu, hadirin mulia, ada keberuntungannya. Inilah kehebatan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada sunnah Rasulullah SAW. Kata Nabi, barang siapa yang pergi ke pasar, kemudian dia membaca doa masuk pasar, berzikir kepada Allah, hadirin mulia, maka dia ini mendapatkan 3 juta keberuntungan. Tapi maknanya ya habis sholat subuh lah pula kan, ataupun sebelum sholat subuh masuk ke pasar, kemudian waktu sholat subuh dia sholat, tetapi dia menghidupkan sunnah Nabi, maka dia tetap orang yang beruntung, hadirnya. Apa yang pertama? Allah Subhanahu wa taala akan memberi 1 juta kebaikan kepada dia, orang yang baca doa masuk pasar. Yang kedua, hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan keburukan. 1 juta keburukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dosanya. Kemudian yang ketiga, hadirin mulia, dia akan diberi 1 juta derajat. Itu baru doa masuk pasar yang diajarkan oleh Nabi, hadirin yang mulia. Jadi makanya kalau kita cerita tentang fadilah, hadirin mulia, ini enggak payah-payah sebetulnya, enggak susah-susah. Cinta saja kepada sunnah Nabi, maka insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang sangat dahsyat, hadirin mulia. Apa doa masuk pasar? Mudah, Pak. Dalam muntakhab hadis ada, ya kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hampir sama seperti membaca doa silah-silah ketika habis sholat, Pak. Bedanya di situ, wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia akan mendapatkan 3 juta keberuntungan. Maka kita niat untuk mengamalkan sunnah, membaca doa masuk pasar, insyaallah, Pak, ya, biar kita ini tetap orang yang beruntung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat beriring salam mari senantiasa kepada kita limpahkan pada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadirin yang mulia, dengan asbab susah payah beliaulah, risau dan pikir beliaulah, hadirin yang mulia, sehingga beliau ini rela, Pak, mengorbankan apa saja demi kita ini, demi umatnya. Nabi itu, hadirin beliau, lebih cinta kepada kita ini, umatnya, daripada anak dan istrinya sebetulnya. Tapi bukan berarti nggak cinta sama anak istri, tapi lebih cinta kepada kita, Pak. Maksudnya lebih memikirkan kita ini.
Inilah sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini. Apa yang dia korbankan, Pak, untuk kita ini, semua hadirin yang mulia. Coba kita lihat sejarah, ya kan, ketika beliau masih hidup, hadirin yang mulia, dia ini mengatakan ummati, ummati, dan dia ini berkorban, Pak, untuk umatnya. Rela dihina, rela dicaci, hadirin yang mulia, bahkan rela disakiti demi umatnya, demi menyelamatkan umatnya. Dia nggak peduli selamat diri dia sendiri pun nggak peduli. Yang penting yang dipikirkan umatnya, hadirin yang mulia. Coba bayangkan sayangnya Nabi kita itu kepada kita. Kemudian setelah dia ingin meninggal dunia, hadirin mulia, dia juga ucapkan, bagaimana nanti umatku, perpecahan umatku, ummati ummati, as-salah as-salah, an-nisa an-nisa. Bagaimana nanti umatku di akhir zaman? Bagaimana tentang sholatnya umatku nanti di akhir zaman? Masya Allah. Bagaimana nanti para wanita-wanita ini? Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga mengatakan, ya kan, ketika dia dibangkitkan nanti, hadirin mulia, dari alam kubur, ini sudah diriwayatkan juga, sudah diceritakan. Yang ditanya, hadirin yang mulia, bukan anak istrinya, tapi bagaimana umatku wahai Jibril. Masya Allah. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, beginilah sayangnya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita ini, sehingga kita hari ini, hadirin mulia, ini dapat mengenyam agama ini, Pak. Sunnah-sunnah beliau, yang salah satunya sudah kita buat tadi, sudah kita belajar untuk membuatnya, yakni sholat berjamaah. Sholat adalah perintah Allah, dan berjamaah sunnah baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua hadirin mulia termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnah Nabi, sehingga kita nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan sahabat Nabi, sehingga kita masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi berjanji, hadirin mulia, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'ya fil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta padaku. Barang siapa yang mencintaiku, maka kelak ia akan bersamaku di dalam surga. Ma'ya fil jannah. Kalau ma'iyatullah, bersama Allah. Ma'ya fil jannah, bersamaku dalam surga, kata Nabi. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, nanti memang di akhirat sana, hadirin orang yang cinta kepada Nabi ini memang akan di bawah surganya Nabi. Minimal yaitu surga Aden, Pak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sama-sama sering kita dengar, bahkan mungkin sama-sama kita ketahui, perkara yang paling penting itu, hadirin yang mulia, di atas muka bumi ini sampai kepada alam barzakh nanti kita, kemudian masuk kepada alam mahsyar, alam mizan, alam sirat, kepada surga dan neraka. Itu yang paling penting, hadirin yang mulia, yang bisa menyelamatkan itu adalah iman dan amal soleh. Sebagaimana yang dikatakan mimbar walah tadi, ya kan, kita ingin membicarakan tentang perkara iman dan amal soleh. Jadi hadirin yang mulia, cerita iman, cerita amal, mendengar cerita iman, mendengar cerita amal, hadir dalam majelis amal, majelis ilmu, majelis iman, hadirin yang mulia, ini nggak ada ruginya. Ini sangat beruntung, hadirin yang mulia.
Jadi orang yang nggak mau itulah orang yang rugi, Pak. Ini baru duduk dalam halqah majlis iman, majlis ilmu, majlis zikir. Belum lagi kalau dia itu ngamalkan perkara iman tersebut. Jadi hadirin rahmatullah SWT, di dalam hadis dikatakan orang yang berkumpul dalam majelis ilmu itu, hadirin, majelis zikir, majelis iman itu, dia minimal akan mendapatkan 4 keberuntungan. Apa yang pertama, hadirin mulia, kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan memberi ketenangan jiwa kepada seseorang tersebut, Pak. Jadi orang yang tenang jiwanya, hadirin yang mulia, orang yang tenang hawa nafsunya, Pak, yang dikekang hawa nafsunya, ini nggak cocok sama hawa nafsu kita ini, Pak. Cocoknya kita ini pulang, ya kan? Walaupun nanti isya balik lagi, cocoknya kita pulang aja ini. Sebagaimana saudara-saudara kita mungkin, ya kan? Padahal di rumah sebentarnya itu. Nah, baru duduk sebentar di rumah, belum siap makan, habis siap makan pun udah waktu isya nanti. Ini termasuk menahan hawa nafsu, Pak. Jadi orang yang tenang jiwanya, orang yang selalu menahan hawa nafsunya, hadirin mulia, ini jaminannya surga. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan. Di dalam surah An-Nazi'at, hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang takut kepada Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Ini Allah yang menjamin, hadirnya mulia. Jadi maka beruntunglah orang-orang yang selalu mau menahan hawa nafsunya hanya sebentar saja. Apalagi dari masjid ke isya, ya kan, ini sebentar sekali. Orang di dunia ini saja pun sebentarnya ini, ya kan, 60 ataupun 70 tahun, ya sebentar. Nah, alim ulama sampaikan, ada mengatakan cuman 2,5 jam, Pak, kalau dibandingkan waktu akhirat sana. Ada yang mengatakan malah 2,5 menit lagi. Coba bayangkan, yang 60-70 tahun itu cuma 2,5 menit ataupun 2,5 jam, hadirin. Ya memang sebentar. Tapi kalau kita gunakan, hadirin yang mulia, untuk perkara agamanya Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini perkara Masya Allah. Apa yang kedua, hadirin yang mulia, orang yang berkumpul seperti ini, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kata Nabi, dan mereka ini dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mudah, Pak, mencari rahmat Allah. Sulit. Nah, kalau bagi orang yang beriman, insya Allah mudah memang. Tapi kalau orang yang lemah iman, ya kan, cacat iman, itu ya sulit, payah. Dia nggak mau itu, hadirin yang mulia. Nah, padahal hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang memasukkan surga kita, hadirin yang mulia, bukan amal ibadah kita, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal ibadah kita ini, wallahu a'lam, hadirin mulia, kalau ditimbang dengan nikmat sebelah mata saja, hadirin mulia, kita ini kalah daripada nikmat Allah. Maka masuk surganya kita itu dengan rahmat Allah saja sebetulnya. Sehingga kalau sholatnya salah, ya dimaafkan. Kalau kurang dicukupi. Kalau dia berdosa diampuni. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sholat kita, hadirin yang mulia, zikir kita, Masya Allah, ya bisa kita nilai kepada diri kita sendiri masing-masing, ya kan. Bagaimana nilai sholat kita ini, Masya Allah. Yang masih ingat kepada yang lain-lain, ingat kepada dunia, ingat kepada yang macam-macam, hadirin yang mulia. Kemudian yang ketiga, hadirin yang mulia,
Allah Subhanahu wa taala akan menghantar malaikat untuk menjadi saksi, Pak. Untuk mengerumuni majelis yang seperti ini. Kalau kita ini kasap, hadirin mulia, ini malaikat bersab-sab ke langit sana untuk menyaksikan kita ini yang sedang belajar duduk mendengarkan perkara amal soleh, perkara iman dan amal soleh, perkara agama, yang sedang membicarakan tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah. Allah Subhanahu wa taala akan menghantar malaikat untuk mengerumuni mereka. Kemudian yang terakhir, yang keempat, hadirin yang mulia, wa zakarahumullahu fiman indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan kita, hadirin yang mulia, menyebut-nyebut kita di hadapan siapa, hadirin mulia? Di hadapan makhluk yang maksum, yaitu para malaikat yang ada di sisinya. Lihat, itu hambaku sekarang sedang duduk di rumahku sana. Mereka sedang duduk untuk mendengarkan tentang agamaku, tentang kebesaranku. Dibangga-banggakan, Pak, kita, Pak, sama malaikat. Kita dibanggakan manusia sama manusia, kita sudah suka kali, ya kan? Coba kalau dibanggakan sama Bapak Bupati misalnya kita, Pak, itu si Polan itu jangan sampai ada yang ganggu dia, ya. Itu kawan akrab gitu. Siapa yang ganggu nanti dia akan berhadapan dengan, wah, kita sudah sok kali kita itu, ya kan? Ini Allah, Pak, yang membanggakan kita. Bagaimana hadirin rahmat Allah SWT? Cuman hadirin rahmat Allah SWT, perkara-perkara yang seperti ini tidak nampak, Pak. Jadi perkara-perkara yang gaib ini, hadirin yang mulia, ini tidak nampak. Maka orang yang beriman itu, hadirin mulia, ini harus yakin dan percaya kepada perkara yang gaib. Maka kalau orang nggak beriman, nggak yakin, hadirin mulia. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat oleh pandangan basar. Dengan pandangan basar, pandangan mata kita ini, hadirin, nggak bisa. Cobalah, mana bisa kita nampak dosa kita, ya kan? Pahala pun nggak nampak. Nah, jadi sejauh mana, hadirin yang mulia, seseorang ini iman dan amal solehnya sempurna kepada Allah, maka sejauh itulah kasabnya seseorang kepada dosa dan pahala dan kepada semua yang gaib-gaib ini, hadirin, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib. Siapa contohnya, hadirin mulia? Imam Abu Hanifah, Pak. Nah, kita mungkin ada yang pernah dengar, ya kan, riwayatnya. Imam Abu Hanifah ini, hadirin mulia, ini kasab, Pak. Kenapa beliau seperti ini? Ini saking solehnya dia ini. Jangankan orangnya, Pak. Menurut riwayat, serbannya itu, Pak, serban dia itu, pada suatu ketika anak muridnya mau minjam serban gurunya ini. Maka Imam Abu Hanifah katakan, gurunya katakan, nanti kau nggak sanggup, nggak tahan, jangan. Nah, kamu belum mampu. Maka hadirin mulia, ketika pergi gurunya ini, Imam Abu Hanifah ini, diambilnya, Pak, dicoba dipakai ke pasar sana, Pak. Maka langsung dia balik lagi, dicopot. Nggak sanggup, Pak, melihat orang-orang yang begitu banyak. Kenapa? Ya, pasar itu kan tempat yang dibenci oleh Allah tadi dalam hadis, ya kan? Maka diceritakan, hadirin yang mulia, inilah riwayatnya, sejarahnya, kan? Wahai guru, sesungguhnya aku penasaran, kenapa kok nggak boleh saya meminjam serban guru? Ketika guru pergi, ya saya ambil saja, saya coba. Rupanya memang benar, saya belum mampu, belum tahan untuk memakai serbannya guru. Tapi serban gurunya
serban Imam Abu Hanifah, Pak, ya kan? Makanya orang yang memakai serban ini, hadirin mulia, ini karena cintanya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena apa-apa. Nah, namanya orang belajar, ya kan? Orang menjadi orang soleh itu kan belajar soleh dulu dia. Nah, bukan langsung jadi soleh, nggak bisa. Jadi dengan asbab kita sedikit-sedikit belajar ini, hadirin mulia, maka insya Allah, kalaupun kita mati dalam keadaan belajar tidak menjadi orang soleh juga, Nabi mengatakan, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum" jaminannya. Barang siapa yang mencontoh-contoh suatu kaum, maka dia akan dibangkitkan dengan kaum yang dicontoh. Jadi kita ini, Pak, belajar pakai serban ini menghidupkan sunnah saja sebetulnya. Bukan karena solehnya kita ini. Kita ini masih belajar soleh ini, Pak. Nah, semua kita ini masih belajar soleh. Kenapa? Ya memang nggak ada jaminannya kita ini masih kan. Kita diceritakan dalam hadis nggak ada, diceritakan dalam sejarah pun belum ada kita ini, ya kan? Makanya harapan kita itu saja. Jangan sampai putus asa karena kita ini belajar, hadirin lihat, nanti kita akan dibangkitkan kepada orang-orang yang soleh. Semoga termasuk kita semua. Amin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika anak muridnya itu melihat orang-orang hadirnya memakai serban itu, ada orang yang berkepala babi, kepala anjing, kepala monyet dan segala balik. Jadi kekasapan seseorang itu, hadirin mulia, ini dahsyat, Pak. Dengan solehnya seseorang, dengan sempurna iman dan amal solehnya seseorang itu, dia pasti kasap. Ini nggak bisa dipungkiri sebetulnya. Bukan Imam Abu Hanifah saja sebetulnya, ya kita ini pun kalau mau, Pak, hadirin yang mulia, ya bisa. Suatu contoh saja, hadirin yang mulia. Mungkin kita yang sudah ahbab ini, sebelum keluar dulu, Pak, coba, Pak, kira-kira kita ini dengan sholat saja kan, open nggak? Insya Allah nggak open, ya kan? Nah, ya saya sendiri, mau azan, mau waktu zuhur, mau ya insya Allah lewat saja. Mau sholat, enggak, sempat sholat, kalau enggak. Malah ada yang berani mengatakan, inilah enaknya orang Islam ini, beramal nggak dipaksa katanya. Masya Allah. Mau sholat, enggak seperti itu, hadirin. Ini karena tidak kasapnya seseorang itu. Jadi ciri-ciri orang yang kasap, hadirin yang mulia, dia ini seolah-olah melihat pahala dan dosa. Dia tidak akan berani berbuat dosa, hadirin mulia, dan dia akan fastabiqul khairat untuk mencari amal-amal ibadah, yaitu mencari pahala yang banyak. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan beriman, ya kan, tahu-tahu dia ini enggak sholat misalnya, suka hati dia, wah ini ya perlu ditanyakan imannya, kan. Apalagi para ahbab-ahbab yang sudah pernah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bisa ini kasat memang. Namanya orang-orang yang belajar mengikuti langkah-langkah Nabi, ya kan? Nabi itu, hadirin mulia, bukan kasat lagi kalau Nabi. Nabi itu sudah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kasap lagi, Pak, dengan dosa dan pahala. Dia sudah melihat neraka, dia sudah melihat surga, hadirin. Siapa yang banyak di neraka, siapa yang banyak di surga, hadirin. Nabi SAW itu sudah tahu, hadirin yang mulia. Sampai-sampai ulama mengatakan kalau mau ikut yang melek, ikut kepada Nabi SAW. Jangan ikut orang yang buta, hadirin mulia. Orang masuk jurang, ya kita masuk jurang juga nanti. Nah, namanya sama-sama buta. Sudah kita ini buta, ya kan, nggak tahu apa-apa, ikut pula kepada orang yang buta, masuk jurang, Pak. Ikut kepada orang yang melek, hadirin. Itulah para nabi dan para sahabat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sifat iman itu, hadirin yang mulia, yang dia itu selalu memandang perkara yang gaib dengan hatinya, Pak, bukan dengan basyarah.
Makanya sifat iman ini hadirin mulia, menafikan yang nampak, menisbatkan yang gaib, membohongkan yang ada hadirin mulia, yang nampak dengan mata kepala kita ini. Contoh perkara dunia ini Pak, kehebatan dunia ini kan, kemegahan dunia ini nanti nggak ada ini Pak, yang kita lihat sekarang ini kan. Oh, begitu cantiknya, begitu indahnya, begitu mewahnya misalnya. Ini nanti nggak ada. Yang ada ini yang kita cerita-ceritakan ini hadirin yang mulia. Alam kubur itu yang belum pernah nampak, alam barzah ya kan, alam mahsyar. Alam kubur 40.000 tahun, alam mahsyar 50.000 tahun, alam mizan 50.000 tahun, alam sirat 1.500 tahun. Ini belum nampak. Jadi orang yang beriman hadirin, orang yang soleh itu nampak perkara ini hadirin yang mulia. Maka dia itu nggak akan mungkin dia akan berbuat dosa sesungguhnya orang yang kasab ini. Dengan asbab iman dan amal solehnya itu hadirin yang mulia, dia itu nggak akan berbuat dosa. Maaf ya, apalagi para ahbab ya kan. Kalau dia itu berani nggak jauh lah, apalagi berani nggak keluar, wah ini namanya Masya Allah. Dia ini mungkin yang nggak kasat, dia orang nggak tahu dosa ya kan. Maka keluarlah kita hadirin mulia, biar supaya kita kasat nanti seolah-olah mengetahui dosa dan pahala. Bersedia semua insya Allah. Insya Allah. Ini caranya hadirin yang mulia. Jadi kalau ada orang yang nggak mau amal soleh itu, ya memang kekasapannya itu nggak ada. Orang dengan pandangan hati itu Pak, pandangan iman yang bisa menembusnya itu. Zalikal kitabul la raiba fih. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wallazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman itu hadirin mulia yakin kepada yang gaib. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang iman ini hadirin mulia, ya kan, sebagaimana ayat yang saya baca tadi, surah Al-Fussilat ya kan, dia bersamaan dengan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbnya itu adalah Tuhannya, kemudian dia istiqomah. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu hadirin ini istiqomah. Jadi kalau ada orang yang nggak istiqomah, ini perlu ditanyakan imannya hadirin. Ini semalam di Munas ya kan, ini disampaikan oleh Ustadz Mas Rohan. Jadi orang yang beriman itu istiqomah, sifatnya seperti ini. Baru dia itu nanti jaminannya tatanazzalu alaihil malaikah. Allah Subhanahu wa taala akan menghantar malaikat yang selalu menolongnya. Di situ diceritakan malaikat itu mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu ragu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi Allah itu akan menghantar malaikat khusus kepada orang yang beriman ini hadirin yang mulia. Orang yang istiqomah ya kan, dalam amalnya, apalagi amal dakwah ya kan. Nah, ya kita harus istiqomah lah kan. Nah, makanya ada nisab tahunan, nisab bulanan, dan ini hadirin mulia, nggak cukup dengan nisab, tapi bukan berarti nggak ada nisab, ada. Nah, tapi zamannya takaja. Setelah nisab kita menerima takazah. Ini hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Ustaz Mas Rohan semalam di Munas, yang pertama malaikat yang Allah hantar itu hadirin mulia, dia ini akan membela kita ketika sakaratul maut. Karena keberhasilan kita hadirin mulia ketika kita sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ini doa kita Pak. Ya Allah, selamatkanlah aku ketika sakaratul maut. Ini keberhasilan dan kegagalan seseorang hadirin ketika sakaratul maut, bukan ketika masih hidup seperti ini.
Walaupun josnya kayak apa hadirin, belum tentu. Ketika sakaratul maut belum tentu hadirin. Maka di sini dikatakan summastaqamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu. Orang yang beriman kepada Allah istiqomah dengan keimanannya yang pertama. Karena hadirin yang mulia, setan laknatullah alaih itu ketika menggoda kita masih hidup seperti ini, itu cuma 25% ke bawah, Pak. Nah, paling tinggi cuma 25%, Pak. Sedangkan 25% aja kita nggak keluar, ya kan? Nah, gara-gara yang lain-lain kita ceritakan. Aku cemana lah, masih begini, masih begitu, macem-macem, Pak. Semalam disampaikan sama Ustadz Jainuddin, ini orang yang nggak setia hadirin yang mulia, ya kan? Apa contohnya? Apakah kamu pikir kamu saja yang punya masalah, saya nggak punya masalah? Gitu dia sampaikan semalam, kan? Jadi sama hadirin mulia, kita ini sama. Apakah kamu saja yang punya anak istri, saya apa enggak rupanya? Ini orang yang nggak setia hadirin. Apakah kamu saja rupanya yang punya hutang? Saya rupanya nggak punya hutang. Nah, jadi orang yang nggak setia, sehingga ahli Badar saja hadirin mulia diboikot oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam barusan diceritakan hadirin. Sampai seperti nggak hidup hadirin yang mulia. Mau melihat wajah Nabi, Nabi berpaling, bersalam kepada Nabi, Nabi nggak mau menerima salamnya. Kayak mana hadirin yang mulia? Kalau mati ketika itu hadirin yang mulia, maka dia mati dalam keadaan gagal. Itu hadirin rahmat Allah SWT. Makanya semalam diceritakan kalau memang orang-orang yang beriman itu hadirin, ini selalu dipanggil oleh Allah. Selalu dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Bagaimana kamu hari ini? Kenapa kamu nggak keluar? Gitulah istilahnya kan. Kenapa kamu nggak passabiqul khairat, nggak berlomba-lomba perkara akhirat ini? Apakah kamu masih cinta kepada dunia? Seperti itu hadirin. Karena halangan kita ini hadirin yaitu memang asbab cintanya kita kepada perkara dunia daripada akhirat itu saja sebetulnya. Nggak lain, nggak bukan, Pak. Cuman itu, Pak. Makanya di dalam rumus muzakarah dakwah menjadi maksud dan tujuan hidup itu hadirin mulia, salah satunya itu tidak mencintai perkara dunia. Barulah Pak bisa hadirin. Kalau tidak nggak bisa. Kalau kita tidak lebih cinta kepada dunia hadirin mulia, kita lebih cintanya kepada agama, maka Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan menanamkan rasa cinta kepada akhirat daripada perkara dunia. Ini pasti hadirin yang mulia. Itu rumus. Jadi kalau masih lebih cinta kepada perkara dunia, ya mana mungkin Allah tanamkan rasa cinta kepada akhirat? Ya ke dunia sajalah. Ya wajarlah kalau orang keluar, kita pun nggak keluar, asik orang entah kemana-mana. Orang sudah hikmat, orang sudah 40 hari, orang sudah AMP, orang sudah yang macem-macem, kita masih asik saja. Kenapa? Nggak tahu dosa dan pahala yang sudah menumpuk di dalam hati kita itu. Nah, dosa sudah numpuk, pahala sudah habis, ya kan? Kenapa? Nggak nampak. Orang sudah borong pahala, orang sudah berguguran dosanya dengan asbab menerima takajah, kita masih asik hadirin yang dirahmati Allah. Inilah yang membahayakan kita. Yang pertama hadirin mulia, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat itu menolong kita, mengusir kita, Pak, agar supaya ketika kita sakaratul maut itu malaikat, Pak, yang ada di situ, bukan setan yang ada. Karena hadirin mulia, Ustaz Masron katakan kalau kita sakaratul maut itu 100% setan akan menggoda kita. Kita yang cuma 20% ke bawah, 25% ke bawah saja kita udah nggak mampu, ya kan? Nah, ini kita masih hidup, masih sehat hadirin. Lah apalagi mau dicabut nyawanya hadirin, udah itu 100% pula setan menggoda. Apa kira-kira mampu hadirinnya kalau tidak ada pertolongan Allah melalui para malaikatnya? Apakah mungkin mampu, Pak?
Apa mudah mendapatkan janji Nabi yang mengatakan man qala akhiru kalami mukhlisan dakhala al-jannah. Man qala akhiru kalami la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. Apa mudah dapatkan itu hadirin mulia? Yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, wajib dia masuk surga, pasti dia akan masuk surga. Enggak mudah hadirin mulia. Sebelum kita iman sempurna, amal sempurna, kemudian istiqomah dengan iman dan amal kita. Inilah baru nanti akan mendapatkan pertolongan Allah. Allah usir setan itu, Pak. Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua setan itu telah diusir oleh malaikat, baru malaikat itu mentalkinkan kalimat thayyibah sehingga kita mudah untuk mengucapkannya hadirin. Ini semalam yang disampaikan. Maka kita semua ini hadirin umat Islam ini, mari istiqomah iman kita, istiqomah amal kita. Karena yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat, iman dan amal soleh kita. Bagaimana caranya hadirin mulia? Belajar, Pak. Belajar usaha iman dan amal soleh. Tidak ada jalan lain terkecuali Allah mengatakan qul hadhihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa manittabani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, kata Allah. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Alim ulama menyampaikan, ya kan, sabili itu adalah satu-satunya jalan. Apa itu satu-satunya jalan? Ad'u ilallah, mengajak manusia taat kepada Allah, mengajak manusia berbuat baik. Kemudian ala basiratin, bukan ala basara, dengan pandangan mata, bukan, Pak, tapi dengan pandangan hati. Itu tadi yang kasab itu hati kita, Pak. Iman dan amal soleh yang ada dalam hati kita itu hadirin mulia, yang bisa memandang pahala dan dosa, neraka, kubur. Itu hati kita itu hadirin mulia. Dengan iman dan amal soleh kita yang istiqomah tadi, baru bisa tembus hadirin mulia. Kalau enggak, ya enggak. Asik aja kita. Dakwah dengan keyakinan, karena dakwah ini sudah jelas Allah ceritakan banyak, berulang-ulang kali, bahkan mendetail cerita dakwah ini, Pak. Sampai-sampai semut pun yang berdakwah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan saking dahsyatnya, hebatnya dakwah ini, Pak. Jadi makanya jangan dikira dakwah ini itu kan sekarang, dulu mana ada loh. Kok dulu nggak ada? Nabi Adam sebelum ada manusia saja disuruh dakwah, hadirin yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang pertama berdakwah. Wallahu yad'u ila daris salam, dalam surah Yunus ayat 25. Allah, Pak, yang pertama berdakwah, mengajak agar supaya kita selamat masuk surga. Jadi dakwah itu ngajak selamat. Ngajak agar supaya kita selamat dunia dan akhirat. Dunia yang sementara, akhirat selamanya ini biar supaya selamat. Itu intinya. Yang mengajak sholat, mengajak kita keluar, belajar iman dan amal soleh, semualah pokoknya segala kebaikan-kebaikan itu adalah dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jalannya adu ilallah ala basiratin, dengan keyakinan iman kita, dengan hujah yang jelas, yang sudah pasti, gak ada keraguan lagi. Karena Al-Quran itu tidak ada keraguan. Itu Allah sendiri yang mengatakan. Dan orang yang beriman itu hati mulut gak ragu. Summa lam yartabu. Orang yang beriman itu hati mulut tidak ragu hati mulut untuk berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Dia gak ragu-ragu, gak sayang-sayang hadirin yang mulia. Jadi kalau masih ragu, masih sayang, wah ini perlu dipertanyakan imannya hadirin yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji hadirin yang mulia, innallaha yastara minal mu'minina
anfusihim wa amwalihim. Sesungguhnya harta dan diri orang yang beriman itu, hadirin mulia, itu akan dibeli oleh Allah, akan ditukar oleh Allah dengan surga. Jadi kalau kita ini berjuang di dalam jalan Allah ini, keluar jalan Allah ini, hadirin mulia, ini nanti semua akan diganti oleh Allah, bahkan akan dilipat gandakan. Maka hadirin mulia, kita niatlah ya kan. Apalagi ini kita mau pesta besar-besaran, Pak. Pesta untuk mengeluarkan jamaah sebesar-besarnya di Kabupaten Sibolga ini. Jangan gara-gara pesta maksiat malah nggak keluar ya kan. Pesta yang nggak perkara agama itu maksiat, Pak. Itu majelis lalai, apalagi ada keyboardnya ya kan. Mana bisa majelis zikir orang ada keyboard. Majlis pesta itu majlis lalai itu, Pak. Waktu sholat orang mana open kepada sholat itu, hadirin yang mulia. Malah asik ya kan. Itu majelis lalai. Sementara ini hadirin mulia, ini memikirkan diri dan keluarga kita, bahkan umat seluruh alam, agar supaya kita selamat. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas perkara itu mari, Pak, kami di sini mengajak ya kan, sebagaimana orang-orang jamaah yang lain sama. Bapak-bapak juga nanti mau ke tempat kita juga nanti kan. Orang Sibolga ini kan mau ke Sinunukan. Habis pesta di sini kita mau pesta di tempat kami nanti di Sinunukan ya kan. Maka mari mengajak, ya kan, ingat mengingatkan, bantu membantu, tolong mendolong dalam perkara yang baik, hadirin mulia. Inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak ada nama kita tercatat dalam perkara ini, hadirin yang mulia. Pengeluaran jamaah ini bersedia semua insyaallah. Insyaallah. Beri pengeluaran kita, kekuatan kepada kita sehingga kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Majlis sementara kita tutup dengan doa kita majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.